3 klub Liga 1 termasuk Persebaya puji PT LIB. Beberapa pemilik klub Liga 1 2024-2025 memberikan opini positif terhadap penyelenggaraan kompetisi yang dianggap lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Penerapan video asisten refere, kehadiran wasit asing di beberapa laga krusial, serta kepastian jadwal yang lebih tertata menjadikan kompetisi Liga 1 semakin kompetitif, lebih profesional, dan mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari pemilik klub serta masyarakat. Walaupun ada sejumlah catatan agar kompetisi pamor Liga 1 bisa bersaing dengan liga serupa di kawasan Asia Tenggara. Chief Executive Officer Persebaya Azrul Ananda merasakan pengalaman berbeda setelah 7 tahun membina klub berjulukan Bajul Ijo itu pada musim kompetisi Liga 1 2024-2025. Dulu perubahan itu hanya janji saja, tapi kini di musim ini, perubahan itu benar-benar terjadi karena PSSI di bawah Pak Erik mampu mengultimatum operator untuk menjalani banyak perubahan. Mulai dari VAR, penggunaan wasit asing, hingga yang terpenting, kepastian jadwal. Meski ada beberapa kekurangan, tapi skalanya kecil dibandingkan perubahan itu yang mengarah kepada perbaikan mutu dan kualitas liga, ujar Azrul. Hal penting yang disorot Azrul mengenai kepastian jadwal kompetisi yang tidak bentrok dengan agenda timnas ataupun FIFA Matchday. Bagaimanapun juga klub sepak bola itu seperti perusahaan, karena penjadwalan kompetisi sudah pasti dan izin pertandingan juga jelas, maka kami sebagai pengelola bisa mengatur klub sebaik mungkin, bahkan lebih profesional. Jika hal ini bisa terus ditingkatkan, maka saya optimistis kita bisa menaikkan kualitas Liga Indonesia di level ASEAN dan Asia, tegasnya. Hal serupa juga diungkapkan Direktur Teknik Klub Maluku United, Yayan Tumena. Mantan pemain timnas Indonesia itu menilai perubahan dan perbaikan kompetisi musim 2024-2025 telah memberikan angin segar bagi pendatang baru seperti Naga Gamalama, julukan Malut. Keseimbangan persaingan di Liga 1 musim 2024-2025 yang jauh lebih baik juga diakui Presiden Persik Kediri, Arthur Irawan. Dengan membandingkan dinamika kompetisi profesional di bawah PT LIB selama 3 tahun terakhir, ia menilai musim 2024-2025 persaingan antar klub jauh lebih ketat. Artinya, saat ini tidak ada jaminan tim tuan rumah bisa meraih kemenangan di setiap laga kandang. Stefano Cugura bocorkan status Eduardo Perez jadi pelatih baru Persebaya Surabaya. Masa depan kursi pelatih kepala Persebaya Surabaya tampaknya semakin mengerucut ke satu nama. Sosok asal Spanyol, Eduardo Perez disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Paul Munster untuk mengarsiteki Green Force di musim depan. Eduardo Perez bukan sosok asing di kancah sepak bola Indonesia, ia pernah menjadi pelatih kiper timnas Indonesia saat era Luis Milla, sekaligus sempat menjabat asisten pelatih di Persija Jakarta. Nama Eduardo juga tercatat pernah membela tim PSS Sleman sebagai bagian dari pelatih kepala. Pengalamannya yang mumpuni di berbagai klub serta level timnas dinilai menjadi nilai lebih oleh manajemen Persebaya Surabaya. Kabar pendekatan terhadap Eduardo Perez ini pertama kali dibocorkan oleh Stefano Cugura, mantan pelatih Bali United. Pelatih asal Brasil yang akrab disapa Teco itu mengaku mengetahui Persebaya Surabaya juga membidik sosok Eduardo sebagai calon pelatih kepala. Ya, mereka juga punya pilihan lain juga. Saya tahu yang pelatih Spanyol, mantan pelatih kiper dari timnas dan juga pernah sebagai asisten di Persija. Sudah pernah lawan saya juga dan pernah di Sleman juga, ucap Teco, Jumat malam. Teco menyebut pelatih asal Spanyol tersebut juga sudah beberapa kali berhadapan dengannya di kompetisi Liga 1. Tak hanya itu, Eduardo juga pernah berkarir bersama klub PSS Sleman dan memiliki rekam jejak positif. Kendati demikian, Teco tak menutup peluang dirinya bisa kembali ke Persebaya Surabaya sebagai pelatih kepala. Ia menyatakan saat ini dalam status bebas kontrak dan siap menerima tawaran dari klub manapun di Indonesia. Kontrak saya dengan Bali United sudah selesai, saya free, dan saat ini sedang mencari klub baru, ujarnya usai laga antara Persebaya Surabaya kontra Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan tersebut menjadi momen perpisahan bagi Teco dengan Bali United. Ia menegaskan tidak sedang terikat kontrak dengan klub manapun dan terbuka terhadap tawaran yang datang. Saya sedang free, jadi kalau manajemen Persebaya serius, bisa langsung menghubungi saya, apalagi Persebaya juga pernah menjadi bagian penting dalam karir saya. Saya dulu datang untuk membantu Jackson, kami berhasil membawa Persebaya juara kasta tertinggi pada 2004, imbu pelatih yang fasih berbahasa Indonesia itu.
Dipinjamkan ke Persik Kediri, Ze Valente makin moncer, Persebaya akan jual ke klub lain. Pemain asal Portugal, Ze Valente pada awal musim ini dipinjamkan Persebaya Surabaya ke Persik Kediri. Keputusan itu sempat mengundang tanda tanya, bagaimana bisa pemain dengan performa mumpuni musim lalu malah dipinjamkan ke klub rival. Benar saja, Persebaya agak rugi meminjamkannya, karena di Persik Kediri, Ze Valente menunjukkan performa yang cemerlang dan menjadi andalan macan putih di lini tengah. Mengutip dari Liga 1 Match, Ze Valente mencetak 9 gol dan mencatatkan 5 assist bagi Persik Kediri musim ini. Salah satu koleksi golnya dia buat ke gawang Persebaya pada pekan 31 lalu. Jumlah golnya itu setara dengan milik Flavio Silva di Persebaya dan hanya selisih 1 gol dari pemuncak top skor klub Bruno Moreira. Tak hanya itu, dia juga melepaskan 24 tembakan ke gawang dengan akurasi tembakan 51%, menciptakan 50 kreasi peluang, dan melakukan 27 tackle sukses. Dengan catatan statistik tersebut, seharusnya Persebaya memulangkannya musim depan dan menjadikannya andalan untuk memperkuat lini tengah, apalagi, salah satu gelandang rekrutan anyar musim ini, Gilson Costa gagal bersinar. Sedangkan Tony Firmansyah yang mulai sering mendapat menit bermain juga masih muda, sehingga kehadiran Valente seharusnya sangat dibutuhkan. Namun tampaknya, hal tersebut jauh dari kata terwujud. Rumor terbaru yang beredar, dia malah semakin dekat dengan klub promosi PSIM Yogyakarta dan dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal. Itu berarti, Ze Valente besar kemungkinan Persebaya akan melepas Ze Valente ke PSIM Yogyakarta dengan cuma-cuma karena kontraknya di Stadion GBT akan habis akhir musim ini. Cukup disayangkan sebenarnya, karena Ze Valente bisa menjadi solusi mengatasi minimnya produktivitas gol Green Force, dia bisa berduet dengan Francisco Rivera sebagai motor serangan.